Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih yang nyata. Tema ini saya ambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, berkata demikian: Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Garis bawahi kalimat tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, karena ini adalah mewarnai tema renungan kita pada pagi hari ini. Saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan kita agar kita menunjukkan kasih itu dalam hal saling membantu. Artinya kasih itu bukan hanya diperbincangkan, bukan hanya di dalam angan-angan, bukan hanya di dalam wacana, tetapi harus ditunjukkan di dalam hal saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita, dan untuk itulah kita mencontoh keteladanannya dalam mewujudkan kasih. Di dalam kasih kita harus bertumbuh di dalamnya, sebab di dalam kasih merupakan suatu bukti bahwa kita ada di dalam Kristus. Di dalam kasih tidak ada penyesatan, tetapi justru di dalam kasih sebagai bukti bahwa kita hidup di dalam kebenaran dan terus kita bertumbuh di dalamnya. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 15 sampai dengan 16, Rasul Paulus menulis demikian: tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, kita harus bertumbuh di dalam kasih. Kekristenan itu dibangun di dalam kasih, bukti bahwa Yesus telah memberikan dirinya untuk mendamaikan kita, sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita. Bangunlah dirimu di dalam kasih, bertumbuh terus di dalamnya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Artinya bahwa di dalam kasih kita dipilih dari semula. Kita telah ditentukan dari awal sebelum dunia dijadikan. Itulah sebabnya kita terus bertumbuh di dalam kasih, sebab kasih itu tidak boleh diabaikan dalam kehidupan kekristenan kita. Saudaraku, bila Allah telah menentukan kita di dalam kasih di dalam Yesus Kristus dari semula, maka kita harus juga menunjukkan kasih itu, yaitu di dalam hal saling membantu. Membantu orang-orang di dalam kesusahannya. Kita harus peduli dengan orang-orang lain. Kasih itu tidak hanya kita amalkan pada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain juga. Tunjukkanlah kasih-Mu itu dalam saling membantu. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose di dalam pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 13 berkata demikian: Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dari ayat ini, di sini tersirat kepada kita bahwa untuk menolong orang lain itu bukan hanya secara materi, tetapi jauh lebih daripada itu, untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, saling mengampuni satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan Yesus telah melakukannya bagi kita semua. Saudaraku, mari kita saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Dengan demikian, kita telah memenuhi hukum Kristus. Selama kita memiliki kesempatan untuk menolong orang lain, lakukan itu dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa mengungkit-ungkitnya. Sebab kalau kita menyadari bahwa kita ada sebagaimana ada oleh karena pertolongan Kristus, untuk itu kita juga harus menunjukkan kasih itu sebagaimana kita telah menerima kasih dari Dia yang telah mati bagi kita. Untuk itu, mari kita bangun diri kita dalam kasih,
bertumbuh di dalamnya dan menunjukkan kasih itu, yaitu dalam hal saling membangun. Saya Pelita Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.